Nah, di sini ini bisa sahabat gabungkan seperti ini. Sahabat bisa pelintir untuk di bagian kakinya seperti ini. Atau kalau sahabat ingin menggunakan yang satu aja, tidak menggunakan double seperti ini, sahabat bisa juga mencari dengan ukuran yang lain. Nah, di sini sudah saya pasang. Jadi untuk pemasangannya seperti ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Tune mic-nya lagi yang menimbulkan suara dengungan. Oke, sekarang saya coba lepas. Untuk ground yang saya pasang tadi, apakah disebabkan dari sini atau bukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Ismail Dadang di mana saja berada, tanpa terkecuali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Jadi video saya kali ini ingin berbagi dengan sahabat-sahabat tentang sebuah power BMB ini yang sudah selesai saya rakit. Yang ingin saya bagikan bagaimana cara menghilangkan suara yang seperti ini di saat kita menghidupkan. Nah, seperti itu yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat. Dan yang ingin saya bagikan yang kedua, bagaimana cara menghilangkan suara power modifan seperti ini yang menimbulkan suara yang seperti ini. Nah, itu yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat kali ini. Jadi buat sahabat-sahabat, sekarang saya ingin berbagi dengan sahabat-sahabat jika menemukan hal yang seperti awal tadi, yaitu di saat kita menghidupkan dia menimbulkan suara jeduk, maka sahabat harus menyiapkan ada dua komponen atau dua jenis komponen yang harus sahabat persiapkan. Oke, sekarang saya ambil dulu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan, yaitu ada 3 buah kapasitor. Jadi 3 buah kapasitor ini dengan berbeda tipe atau berbeda ukuran. Yang satunya ini yaitu 105 400 volt, sementara yang dua ini dengan ukuran 104 yaitu 630 volt. Nah, seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan sahabat-sahabat. Nah, untuk cara pasang sebuah perangkat ini untuk di bagian BMB yang menimbulkan suara jeduk. Jadi yang dua ini, ntar saya fokuskan dulu untuk gambarnya. Nah, di sini ini bisa sahabat gabungkan seperti ini. Sahabat bisa pelintir untuk di bagian kakinya seperti ini. Atau kalau sahabat ingin menggunakan yang satu aja, tidak menggunakan double seperti ini, sahabat bisa juga mencari dengan ukuran yang lain. Oke, jadi seperti ini dibuat. Dan yang satunya untuk 105 ini tidak perlu sahabat buat seperti ini. Jadi cukup satu aja yang sahabat buat, diparalelkan seperti ini. Lalu sahabat bisa menambahkan tenol atau timah solder. Nah, ini sahabat bisa gunakan atau sahabat bisa pasangkan, yaitu di bagian saklar. Saya pasang dulu. Nah, di sini sudah saya pasang. Jadi untuk pemasangannya seperti ini. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kelihatan. Nah, seperti ini. Sekarang coba saya zoom. Oke, jadi pemasangan di kaki saklar. Jadi kaki atas dengan kaki yang bawah. Kalau saklarnya menggunakan 3 kaki, jadi kaki tengah dan kaki yang bawah. Jadi seperti itu. Jadi saya pasang di bagian itu untuk di bagian saklarnya. Jadi
sebagai penyeberang arus, tapi untuk arusnya tidak begitu besar masuk sehingga tidak menimbulkan suara jeduk di bagian speaker di saat kita mematikan ataupun menghidupkan. Terus 105 ini sahabat bisa pasang yaitu di bagian ini. Nah, ini di bagian listriknya yaitu antara 0 dan 220. Oke, saya pasang di sini. Oke, jadi sahabat bisa pasang di bagian AC-nya ini seperti ini. Jadi kalau sahabat ingin menghilangkan suara jeduk, sekarang coba saya praktekkan setelah saya pasang menggunakan dua komponen tadi, antara kapasitor 104 yang dipasang langsung ke bagian saklar ini dan 105 yaitu di bagian belakang trafo ini. Sekarang saya coba nyalakan lagi. Nah, maka dia sangat aman sekali seperti ini. Jadi suara jeduk di saat kita menghidupkan itu dia langsung menghilang. Jadi sahabat bisa memasang untuk di bagian kapasitor, yaitu dua komponen, boleh memasang di bagian saklar atau di bagian input khusus di bagian trafonya, untuk bagaimana menghilangkan suara yang seperti ini. Jadi cara menghilangkan suara yang seperti ini. Nah, itu yang ingin saya bagikan dengan sahabat-sahabat. Jadi kabel ground ini saya pasang langsung ke bagian CT-nya. Oke, sekarang saya cari ukuran, lalu potong lagi, lalu ini dibuka ujungnya, terus ditambahi timah solder atau tenol. Nah, sekarang sahabat bisa mengendorkan yaitu kaki atau skrup di bagian trafo ini. Lalu sahabat selipkan di bagian kaki trafo yang sudah sahabat kendorkan untuk di bagian skrupnya tadi. Jadi yang jelasnya kabel ini terserah mau terhubung kemana boleh. Jadi saya terang lagi itu. Oke, jadi untuk di bagian groundnya sudah saya pasang. Nah, jadi di sini apakah dengan memasang kabel ground ke bodi itu suara sudah normal atau masih ada menimbulkan suara? Jadi setelah pemasangan di bagian bodi, sekarang saya coba nyalakan lagi. Nah, justru suaranya semakin keras dan semakin kuat seperti ini. Jadi untuk suaranya mau dikecilkan atau dibesarkan seperti ini, itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Jadi tetap menimbulkan suara dengungannya. Nah, solusinya sahabat harus mencari lagi untuk di bagian yang lain. Apakah dipastikan dari tune control ini yang menyebabkan suara dengungan itu, atau di bagian power yang sudah saya modifikasi ini yang menimbulkan suara dengungan. Itu yang harus sahabat cari penyakitnya. Oke, sekarang saya matikan. Jadi kebetulan di sini ada jumperan. Jadi kalau jumperan ini dilepas, otomatis tune tidak terhubung ke bagian power. Sekarang saya ingin memastikan itu disebabkan oleh tune control ini atau disebabkan oleh powernya. Sekarang saya coba cabut di sini. Saya nyalakan lagi.
ini benar-benar hilang. Untuk di bagian powernya aman, tidak ada menimbulkan suara dengungan setelah saya mencabut jumperannya seperti ini. Jadi sekarang saya coba pasang. Nah, berarti hal tersebut oleh tune control ini. Jadi di sini kalau sahabat mengalami hal yang seperti ini, cukup sahabat melepas di bagian ground. Nah, di sini ada ground. Saya coba lepas, apakah dengan cara melepaskan ground untuk di bagian tune control ini dia hilang. Nah, seperti ini. Jadi dia sedikit berkurang untuk di bagian suara dengungannya. Dan yang kedua di sini, karena masih ada menimbulkan suara dengungan, untuk jumperan yang saya gunakan tadi yang terhubung ke bodi ini akan saya lepas juga di sini. Ini. Nah, maka dia sangat aman sekali, tidak ada menimbulkan suara dengungan. Nah, seperti ini. Hanya ada timbul suara menciut aja, tapi suara dengungan aman, tidak ada sama sekali suara dengungannya. Tapi kalau saya hubungkan lagi yang dari bodi tadi ke bagian CT, maka dia ada menimbulkan lagi suara dengungan. Jadi di sini di bagian belakang juga ada kabel ground yang sudah saya pasang tadi ke yang menuju ke bagian tune control. Kalau saya temukan ke bagian ground input, maka dia juga menimbulkan suara dengungan. Nah, seperti itu. Jadi untuk di bagian suara dengungan itu tidak mesti harus dipasangi ground atau dari CT ke bodi itu langsung hilang, tapi wajib sahabat pasang juga untuk di bagian dari mesin yang menuju ke bagian bodi. Tapi posisinya mungkin tidak mau di sini, mau di tempat lain. Karena di sini saya coba tidak mau hilang, otomatis saya coba lagi nanti, otomatis saya akan coba cari di posisi tempat lain. Entah itu di bagian patansio, entah itu di bagian mana, itu pasti akan ketemu. Jadi buat sahabat-sahabat yang sudah mengalami hal yang menimbulkan suara dengungan seperti ini, jadi sahabat bisa mencari penyebab dengungannya itu. Jadi sahabat bisa pastikan dulu apakah dengungan itu ditimbulkan dari power atau dari tune control. Jadi kalau nanti ditimbulkan dari tune control, maka sahabat harus mencari dari titik ground tune control ini bisa dihubungkan ke bodi. Itu harus sahabat cari satu persatu, pasti ketemu. Jadi untuk menghilangkan suara dengungan di bagian powernya. Sementara untuk suara jeduk tadi sudah ketemu, jadi tidak ada menimbulkan suara jeduknya lagi seperti ini. Jadi sudah aman, tapi ya itu tadi masih ada menimbulkan suara noise atau suara dengungan. Terus saya coba lagi cari di posisi, sekarang saya nyalakan. Oke, jadi di sini saya akan coba memasang, yaitu dari body yang terhubung langsung ke bagian ground mic. Jadi saya pasang di bagian jack mic-nya atau di bagian jack mic, tapi di posisi di bagian ground. Oke, jadi di sini saya mengambil dari titik groundnya. Jadi sekarang akan saya hubungkan ke bagian body, apakah dia ada pengaruhnya atau tidak. Karena kenapa? Kalau tidak dipasangi kabel ground seperti ini, nanti di saat input masuk itu kadang-kadang di saat kita menyentuh bodi dia menimbulkan suara dengungan. Di saat kita tidak menyentuh bodi dia senyap. Jadi sekarang saya coba di sini, saya selipkan di bagian skrup ini dan saya rapikan seperti ini, jadi tidak kelihatan.
Oke, jadi tidak kelihatan, jadi saya sepitkan di bagian skrup ini. Oke, kelihatannya sudah aman. Nah, yang ditimbulkan yaitu dari tune mic-nya lagi yang menimbulkan suara dengungan. Sekarang saya coba lepas. Untuk ground yang saya pasang tadi, apakah disebabkan dari sini atau bukan? Jadi untuk posisi di bagian saya tambahkan ke bagian yaitu khusus di bagian mic, tapi di bagian groundnya setelah saya angkat di bagian mic-nya ternyata dia menimbulkan dengungan. Berarti ini tidak boleh juga saya pasang ke bagian jack mic-nya karena menyebabkan suara dengungan itu timbul. Otomatis ini harus dicari ke posisi yang benar. Jadi kalau dipasang seperti ini maka dia aman, tidak ada menimbulkan suara dengungan. Sekarang coba kita ukur apakah di sini ada jalur lain yang memang sudah terhubung ke bagian bodi, sehingga begitu kita tambahkan kabel ground dia langsung ada menimbulkan reaksi yaitu suara dengungan. Oke, jadi di sini buat sahabat-sahabat memang sudah ada jalur lain yang terhubung langsung ke bagian bodi. Jadi saya tidak tahu dari mana, saya tidak tahu apakah tune ini memang sudah ada terhubung dari bodinya atau yang lain, maka tidak bisa kita tambahkan lagi untuk di bagian ground. Sementara di sini kabel ground yang terhubung ke bagian mic tadi saya lepaskan. Nah, sekarang sahabat bisa pastikan ada kabel, ada jalur yang sudah terhubung ke bagian bodi. Jadi di sini saya coba apakah ada jalur-jalur lain yang memang sudah terhubung ke bagian ground, sehingga menyebabkan begitu saya tambahkan kabel ground dia tidak mau. Jadi sekarang saya coba mengukur dari CT-nya ini langsung ke bodi. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Dia langsung ada, memang sudah ada jalur lain yang sudah terhubung ke bagian bodi, sehingga begitu saya tambahkan kabel ground dia menimbulkan reaksi. Jadi tidak perlu lagi harus saya tambahkan kabel ground. Jadi intinya buat sahabat-sahabat, untuk sebuah power yang sudah modifikasi ini tidak boleh juga berlebihan untuk di bagian kabel groundnya, tapi tidak boleh juga tidak dipasangi kabel ground. Maka dia akan nanti di saat kita coba, kita sentuh itu biasanya dia langsung dengung. Maka harus sahabat tambahkanlah kabel ground, jalur atau kabel ground. Jadi sebuah power ini sudah selesai saya pasang, jadi seperti ini untuk di bagian dalamnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk power ini saya rasa sudah selesai untuk perakitannya. Jadi saya tidak perlu lagi menambahkan kabel-kabel ground supaya tidak menimbulkan suara dengungannya, karena sangat aman sekali di saat saya tidak menambahkan kabel ground seperti ini. Oke, sekarang saya coba untuk menyalakan musik untuk di bagian power ini. Jadi perakitan atau pemodifan ini semuanya difungsikan, tidak ada yang tidak difungsikan. Oke, buat sahabat-sahabat, jadi saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf tidak maksud hati untuk menggurui. Video ini saya buat hanya sekedar ingin berbagi pengalaman. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.